Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlita Pujakusuma dengan NIM 22036058. Di sini saya akan mempresentasikan kajian seminar literatur kimia saya yang berjudul Sintesis dan Karakterisasi Quantum Dot ZNS sebagai Biosensor Arginin, dengan dosen pengampu Bapak Alizar SPD MSc PhD dan Ibu Apoteker Della Rosalina Setiadi M.Pharm. Yang pertama ada latar belakang. Arginin adalah salah satu asam amino semi-esensial yang bertanggung jawab atas berbagai fungsi biokimia yang terjadi pada tubuh manusia. Arginin merupakan prekursor dalam pembentukan kreatin serta oksidan nitrat. Senyawa ini adalah molekul sinyal penting untuk penyembuhan luka serta mengatur sirkulasi darah. Dalam kondisi normal, arginin diperoleh melalui siklus urea. Dalam 2 dekade terakhir, penelitian tentang arginin telah menunjukkan bahwa arginin berfungsi sangat penting untuk tubuh manusia. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa arginin biasa disintesis dengan metode spektroskopi enzimatik dan juga dengan HPLC. Namun, dengan metode ini memiliki kelemahan, yaitu biayanya yang mahal, produksi yang lama, dan preparasi yang terlalu kompleks. Nah, di sini alternatif untuk mendeteksi kadar arginin diperlukan. Ditemukannya yaitu quantum dot. Quantum dot sendiri adalah nanopartikel berukuran 2-10 nanometer yang memiliki sifat optik dan elektronik yang unik dikarenakan efek quantum confinement, di mana quantum dot yang akan disintesis untuk mendeteksi kadar arginin ini adalah quantum dot ZNS, di mana ZNS itu sendiri adalah semikonduktor 26, yaitu Zn sendiri merupakan golongan 2B di tabel periodik dan S atau sulfur sendiri merupakan golongan 6A di tabel periodik. Dan quantum dot ZNS ini akan didoping dengan logam Mn sebagai capping agennya, kemudian akan disintesis dengan metode kimia basah yang akan menghasilkan quantum dot yang stabil, seragam, serta larut dalam air. Nah, quantum dot ini akan dikarakterisasi dengan SEM dan PL serta UV phase. Dan hasilnya menunjukkan bahwa quantum dot dapat mendeteksi kadar arginin dengan sangat baik, efektif, dan selektif. Yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Quantum dot adalah merupakan nanokristal semikonduktor berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 1-10 nanometer, yang terdiri dari 100-10.000 atom, di mana quantum dot ini akan bercahaya ketika disinari sinar UV dikarenakan elektronnya akan tereksitasi dan akan memancarkan cahaya dalam foton atau cahaya tampak. Selanjutnya ada arginin. Arginin adalah asam amino alfa yang banyak ditemukan dalam protein seperti protaminase dan histon. Senyawa ini pertama kali diisolasi dari biji lupin. Selanjutnya ada struktur dari arginin itu sendiri, di mana gugus NH terikat pada C alfa yang mengikat C karbonil, dan arginin ini merupakan asam amino dengan salah satu rantai terpanjang dengan adanya gugus guanidino. Selanjutnya ada zinc sulfida. Zinc sulfida itu adalah semikonduktor golongan 26 tadi dengan energi celah pita atau bandgap yang lebar, yaitu sekitar 3,5 sampai 3,76 elektron volt pada suhu kamar, sehingga mampu memancarkan cahaya pada wilayah ultraviolet hingga biru. Dan ketika ukurannya diperkecil hingga skala nanometer, energi bandgap meningkat akibat efek pengurangan kuantum atau quantum confinement. Selanjutnya ada struktur dari ZNS itu sendiri. Yang pertama ada berbentuk kubik, yaitu kubik berpusat muka, dan yang kedua ada berbentuk heksagonal. Selanjutnya ada metode sintesisnya. Yang pertama, labu leher 3 dimasukkan 10 ml larutan zinc asetat dalam konsentrasi 0,1 molar, lalu ditambahkan 4 ml larutan manganese asetat dalam konsentrasi 0,01 molar,
lalu ditambahkan 100 ml larutan MPA atau mercaptopropionic acid dalam konsentrasi 0,04 molar. Lalu dihomogenkan, lalu diatur pH-nya. Atur pH dengan larutan NaOH 1 molar hingga pH-nya 11. Lalu dialiri gas nitrogen selama 10 menit pada suhu ruang. Lalu 10 ml larutan Na2S dalam konsentrasi 0,1 molar disuntikkan ke dalam campuran atau diinjeksikan. Lalu dihomogenkan selama 20 menit. Larutan dibiarkan pada suhu 50 derajat Celcius selama 2 jam di udara terbuka. Lalu dimurnikan dengan etanol, disentrifugasi, dicuci dengan etanol lagi, lalu dikeringkan dengan vakum. Hasilnya menunjukkan bahwa yang pertama dikarakterisasi menggunakan SEM atau spektroskopi elektron mikroskop, yang mana pada gambar A terlihat pada perbesaran 10.000 kali bahwa partikelnya membentuk seperti bulatan yang berukuran 0,26 sampai 0,28 mikrometer, yang mana ini menunjukkan bahwa partikel ini termasuk ke dalam submikrometer. Lalu pada gambar B menunjukkan pada perbesaran 900 kali, menunjukkan partikelnya menyebar secara merata ke seluruh permukaan. Lalu pada gambar C terlihat bahwa partikelnya tersusun menggumpal, rapat, dan membentuk suatu gumpalan. Lalu pada gambar D partikelnya lebih kecil dari gambar A, gambar B, dan gambar C. Ini menunjukkan bahwa quantum dot berhasil disintesis dalam ukuran yang sesuai. Selanjutnya ada spektroskopi fluoresensi atau PL, di mana hasil PL menunjukkan bahwa puncak tertinggi berada pada 600 nanometer. Ini menunjukkan bahwa quantum dot yang disintesis berhasil dan sangat bagus hasilnya, dan dapat digunakan untuk mendeteksi kadar arginin dengan baik. Lalu ada spektroskopi UV phase, di mana ada dua buah garis. Yang pertama ada garis yang hijau, itu adalah hasil dari ZNS itu, di mana pada panjang gelombang 250 sampai 300 nanometer ini menunjukkan bahwa absorbansinya itu sangat baik untuk jenis quantum dot. Lalu pada garis yang pink itu adalah blanko atau pelarut yang digunakan. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, quantum dot berbasis ZNS yang didoping dengan mangan berhasil disintesis dan dikarakterisasi dengan baik menggunakan berbagai metode seperti SEM, UV phase, dan spektroskopi fosforesensi. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa partikel ZNS quantum dot memiliki ukuran nanometer sekitar 100 sampai 500 nanometer dengan sifat fosforesensi yang kuat pada panjang gelombang sekitar 580 nanometer, menandakan keberhasilan doping Mn dan kestabilan struktur quantum dot. Quantum dot yang telah disintesis kemudian digunakan untuk imobilisasi enzim arginin deiminasi dalam matriks gel hidrosol, menghasilkan sistem biosensor optik yang mampu mendeteksi arginin berdasarkan perubahan intensitas fosforesensi. Penurunan intensitas fosforesensi sebanding dengan peningkatan konsentrasinya akibat perubahan pH selama reaksi enzimatik. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.